Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lentera Desa bersama saya Agus ya. Baik, untuk hari ini teman-teman ya, saya ingin berbagi lagi pengalaman buat teman-teman. Ini masalah klasik ya teman-teman. Di lahan rumput kita itu kan kalau kita nanam rumput pakcong itu biasanya suka ada rumput-rumput liarnya atau gulma. Saya sebut gulma kenapa? Karena tanaman kita, rumput itu kan tanaman yang kita pelihara, jadi kita rawat, kita pupuk juga, kita siangi rumputnya juga, jadi itu tanaman inti teman-teman. Sedangkan rumput-rumput yang ada di bawah, rumput-rumput liar yang enggak kita tanam dan dia tumbuh itu ya saya sebut gulma, meskipun yang kita tanam itu rumput, tetap ada gulma yang mengganggu teman-teman. Baik lagi teman-teman, gulma ini menjadi sumber masalah ketika kita nanamnya di persawahan teman-teman, karena kita akan di persawahan itu kita akan berdampingan dengan petani-petani lain yang nanamnya itu enggak rumput. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman dan untuk saya pribadi itu rumput liar atau gulma itu memang kita minimalisir, meskipun nggak bisa hilang keseluruhan, tapi tetap kita coba untuk minimalisir. Nah, gimana caranya? Ada video saya yang kemarin itu saya menggunakan Gramoxone ya teman-teman, atau racun rumput membakar. Itu memang efektif ya teman-teman, tapi waktu pemakaiannya itu kita harus nunggu si rumput pakcong atau rumput odot kita panen dulu, kita pangkas, habis itu besoknya kita harus cepat-cepat nyemprot. Nah, itu memang efektif. Rumput liar itu akan mati, sedangkan rumput yang kita tanam itu akan tetap subur, tapi kan racun pembakar. Jadi nanti setelah atasnya kebakar atau habis, nanti dia akan tumbuh lagi rumputnya itu dari bawah. Masih saya amati itu masih ya, meskipun nggak begitu lebat ya, termasuk berkurang lah, tapi menurut saya itu kurang efektif karena kita merumput hari ini, besok harus cepat-cepat kita semprot. Nah, untuk yang video kali ini saya coba ya, karena kan saya juga nyari info itu enggak secara otodidak ya, jujur saja saya nyari-nyari info di internet, seperti di grup-grup Facebook, di kolom-kolom komentar itu apa sih rumput yang racun rumput yang cocok di lahan pakcong kita itu apa sih. Nah, saya ketemu yang namanya jenis Calaris ya teman-teman. Oke, jadi yang kemarin itu saya di video saya yang lalu itu saya pakai Mupaxone ya teman-teman. Mupaxone itu sejenis Gramoxone. Ini sejenis Gramoxone ya teman-teman. Ini bahan aktifnya paraquat dichlorida. Ini ya sejenisnya Gramoxone. Nah, untuk yang kemarin itu saya pakai ini pakai mereknya Gisentro. Ini sejenis Calaris ya teman-teman. Ini bahan aktifnya atrazin 500 gram per liter. Jadi kalau ini kita nyemprotnya itu enggak setelah kita babat rumputnya, enggak seperti itu. Jadi ini nunggu kira-kira rumput pakcong itu seukuran pinggang kita. Jadi ya kalau enggak sepinggang ya selutut, kira-kira selutut, atau daunnya itu sudah mulai hijau tua atau udah nggak hijau muda lagi. Jadi kita semprotnya itu di sela-selanya ya, kita usahakan nggak kena rumputnya, tapi kena rumput pakcong itu sendiri sebenarnya nggak apa-apa, asalkan si rumput pakcongnya itu nggak terkena secara langsung atau nggak terlalu muda, atau nggak kena pupusnya itu ya, pupus, pokoknya ujungnya itu nggak kena semprot, insya Allah nggak apa-apa. Saya sudah pakai, nanti saya tunjukkan videonya di lahan, karena kemarin sudah sempat saya videokan ya, di lahan itu saya tunjukkan yang belum saya semprot, yang sudah saya semprot seperti apa, yang baru saya semprot 3 harian seperti apa. Ini sistemnya nggak seperti ini. Kalau ini kan ini kontak ya teman-teman, ini racun rumput kontak pembakar. Kalau ini sistemik ya teman-teman, jadi ini matinya perlahan, nggak langsung gosong. Jadi butuh proses ya, kira-kira itu sekitar 3-6 harian baru kelihatan.
Jadi ini teman-teman, kita sekarang di lahan rumput saya ya. Ini saya tunjukkan lahan rumput saya ini sewa ya. Jadi sebagian tuh kemarin saya tanami cabai, yang ini baru nanam. Ini baru nanam yang pelebaran lagi, karena ini bekas cabai ya teman-teman. Ini yang paling utara lahan saya ini baru nanam, belum pernah saya potong. Ini rumput odot ya. Nah ini rumput pakcong saya yang sebagian sudah siap untuk dipanen, sebagian lagi itu baru beberapa hari saya potong. Jadi ini semua luasnya ini sekitar setengah hektar ya teman-teman, saya sewa. Ini saya tunjukkan pada teman-teman rumput alias gulma yang baru saya semprot sekitar 4 harian. Nah ini sekitar 4 hari yang lalu saya semprot, sudah mulai agak kuning-kuningan ya, meskipun belum mati total tapi udah mulai ya. Ini adalah ciri khas sistemik seperti ini, jadi matinya itu lambat. Nah ini aman ya rumput pakcongnya, meskipun agak ada bercak-bercak kuning tapi itu nanti akan pulih sembuh, jadi nggak sampai mati. Tapi itu memang terlalu kecil, saya nyemprotnya itu pakcongnya terlalu kecil, saya semprot jadi hasilnya seperti itu, agak kuning-kuning teman-teman. Nah saya tanami rumput ini sekitar 1/8 hektarnya ini saya tanami rumput full, jadi nggak saya tanamin apa-apa. Untuk yang ini sekitar 5-6 harian yang lalu saya semprot. Ini sudah banyak yang mati, udah banyak yang kering ya. Nah sebelah sini udah kering, udah pada mati. Ini malah bersih. Ini aman ya, bersih sekali. Meskipun itu yang nggak kena semprot ya masih hidup, tapi yang kena semprot semuanya mati dan kering teman-teman. Jadi kalau pakai sistemik ini enaknya nyemprotnya sewaktu-waktu kita senggang waktu untuk nyemprot, bisa kita semprot, nggak harus buru-buru seperti kalau kita pakai racun pembakar. Nah sebelah sini ini dulu nggak saya semprot apa-apa ya, nggak pernah saya Gramoxone, juga nggak pernah saya semprot pakai herbisida apapun, jadi rumputnya masih lumayan lebat. Ini sudah siap panen. Seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa lahan rumput saya. Ini udah 1 mingguan saya potong, itu sampai 2 mingguan lah kira-kira, saya lupa juga. Udah mulai tumbuh tunas baru. Rencana saya mau treatment gulmanya dengan herbisida ini yang dipakai untuk gulma di lahan jagung ya teman-teman. Karena kembali lagi agar nggak buru-buru, jadi kalau saya sempat semprot ya saya semprot seperti itu, jadi nggak terburu waktu. Kadang kan saya nggak cuma ngerawatin rumput aja, saya masih harus merawat jagung, kadang ya banyak kesibukan lah. Kadang juga hujannya nggak nentu. Sekarang soalnya di tempat saya udah masuk musim penghujan ya. Nah ini udah mulai kuning-kuning ya, banyak yang kuning-kuning itu udah saya semprot. Nah ini udah mulai sakit-sakitan gulmanya, nanti dia akan kering. Nah sebelah sini ini lahan jagung saya teman-teman, jadi sebagian itu saya tanam jagung. Selagi saya belum bisa nambah ternak, saya tanami jagung.
Jadi nanti kalau udah ternaknya butuh pakan yang banyak ya saya perluas. Seperti sebelah sini kan itu baru saya tanam, itu perluasan karena menurut saya stok pakannya kurang, jadi saya tambah lagi seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah tunjukkan tadi videonya ya di lahan seperti apa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua peternak dan juga petani rumput. Jangan lupa jika video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, like, subscribe, dan share video saya agar memberi manfaat buat teman-teman yang lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.